Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sindikita Aprilia dengan NIM 2158. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas ulangan akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Ibu Win Julianti. Baik, kita mulai dari soal yang pertama, yaitu pengertian dari etika. Dalam buku berjudul Sejarah Filsafat Yunani pada tahun 1999, etika adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Sementara hakikat dari etika adalah untuk menjaga agar manusia dalam relasinya dengan sesama hidup sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Yang kedua, metafisika adalah bidang filsafat yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan pokok seperti apakah setiap peristiwa memiliki sebab dan hal-hal apa yang benar-benar nyata. Metafisika sesungguhnya mengarah kepada pembentukan sistem-sistem dan ide dan mungkin memberikan kita suatu penilaian tentang hakikat realitas atau memberi alasan mengapa kita mesti puas dengan mengetahui sesuatu yang belum menjelaskan hakikat realitas, bersama dengan metode penguasaan apapun yang dapat diketahui. Yang ketiga, estetika. Estetika adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai segala sesuatu yang memiliki kaitan dengan keindahan dan memiliki seluruh aspek yang disebut dengan keindahan. Keempat, logika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari mengenai kecakapan berpikir secara teratur, lurus, dan tepat. Secara etimologis, istilah logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos yang kemudian membentuk kata logikos yang berarti pertimbangan akal pikiran yang mengungkapkan dengan kata-kata atau bahasa. Kelima, monisme adalah konsep metafisika dan teologi bahwa hanya ada satu substansi dengan alam. Monisme bertentangan dengan dualisme dan pluralisme. Monisme berkomitmen pada pandangan bahwa jika sesuatu di dunia berbeda maka semuanya akan berbeda. Keenam, pengertian dualisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham bahwa dalam kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan. Seperti ada kejahatan, ada terang, ada gelap, atau keadaan bermuka dua, yaitu satu sama lain yang saling bertentangan atau tidak sejalan. Ketujuh, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Contohnya, pluralisme agama masyarakat Indonesia memeluk dan menghayati beragam agama dan kepercayaan. Kedelapan, materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada dalam materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Kesembilan, determinisme adalah keyakinan filosofis bahwa semua peristiwa terjadi sebagai akibat dari adanya beberapa keharusan dan karenanya tak terelakkan. Secara khusus, gagasan bahwa pilihan-pilihan dari para pelaku rasional tertentu pada masa lalu dapat saja dilakukan dengan cara berbeda, atau gagasan bahwa keputusan-keputusan dari para pelaku tersebut pada masa mendatang dapat menghasilkan sesuatu yang lain dari apa yang mereka kehendaki, biasanya mendapat tantangan dalam pandangan ini. Kesepuluh, naturalisme. Secara bahasa, naturalisme berasal dari bahasa Inggris atau nature yang berarti alam. Pengertian naturalisme sendiri merujuk pada salah satu jenis aliran seni yang mengutamakan antara kesesuaian dan kemiripan objek yang dilukisnya. Kesebelas, spiritualisme, yaitu adalah hal yang berhubungan dengan sifat kejiwaan rohani dan batin. Spiritual merupakan kebangkitan atau pencerahan dalam diri untuk mencapai tujuan dan makna dalam hidup serta bagian paling pokok dari masalah kesehatan dan kesejahteraan seseorang. 12. Hedonisme adalah sesuatu itu dianggap baik sesuai dengan kesenangan dan didatangkannya. Di sini jelas bahwa sesuatu yang hanya mendatangkan kesusahan, penderitaan, dan tidak menyenangkan dengan sendirinya dinilai tidak baik. 13. Utilitarisme adalah
teori moral yang menyatakan bahwa sebuah tindakan disebut benar secara moral jika menghasilkan kebaikan bagi semua orang yang terpengaruh. 14. Filsafat Barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia barat atau osidental. Pada umumnya, filsafat terdiri dua garis besar, yaitu filsafat barat dan filsafat timur. 15. Filsafat Islam merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan dalam peradaban umat muslim yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. 16. Filsafat Timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Tiongkok, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan lain sebagainya. 17. Filsafat politik adalah cabang ilmu dari filsafat yang mempelajari tema-tema seperti politik, kebebasan, keadilan, hak milik, hak hukum, pemerintahan, dan penegakan hukum oleh otoritas. 18. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada, dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. 19. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Dan yang terakhir, filsafat sejarah merupakan cabang filsafat khusus sebagaimana filsafat manusia, filsafat sosial, filsafat bahasa, filsafat seni, filsafat kebudayaan, dan lainnya. Filsafat sejarah terutama meneliti asas-asas paling fundamental ataupun hakiki dalam proses historik sebagai keseluruhan dalam keanekaan peristiwa.